Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Betapa pentingnya kita mendengar kesaksian orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, dan kita serap, kita terima menjadi bagian dari iman pribadi kita, pengharapan pribadi kita kepada Tuhan. Tidak salah belajar dari orang lain, tapi jangan kita meniru iman orang lain. Tidak bisa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan lagi mendengarkan firman yang membangkitkan pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus pengharapan kami pasti berbuah menjadi kenyataan, menjadi mujizat dan keajaiban, pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-27. Markus pasal 5 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka dia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin. Siapa dia di sini? Dialah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya sulit membayangkan bagaimana penderitaan seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan kalau dia pergi ke ganti dokter spesialis tiap 6 bulan sekali, saya memperpanjang waktunya, maka sudah 24 orang dokter spesialis kemana dia pergi. Oke, dokter spesialis di mana-mana mungkin agak mahal, sampai dikatakan firman Tuhan sudah habis harta bendanya, tetapi tidak ada seorang dokter pun yang bisa menolong.
Maaf, saya tidak merendahkan profesi dokter di sini. Saya berdasarkan firman Tuhan. Sudah baca nanti ayat-ayat sebelumnya. Itu yang saya maksudkan kepada kita. Dan inti firman Tuhan ini adalah tidak ada orang yang bisa tolong. Itu intinya. Sekarang siapa bisa menolong siapa? Bahkan dokter pun, perawat pun jadi korban karena merawat orang yang sakit sekarang. Itu sebabnya pakaian mereka sudah kayak astronot, supaya jangan sampai dapat ditembus oleh virus ini. Jadi kita sampai kepada ayat ini, saudara sekalian. Karena itu dengar baik apa yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk saudara sekalian. Kabar baiknya apa? Ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Oh, haleluya. Karena itu lebih banyak sudah membaca Alkitab, lebih banyak baca keempat Injil, di mana sudah dapat mendengar berita tentang Yesus yang langsung. Bukan saya mengistimewakan keempat Injil, maksud saya, tidaklah. Kita harus mengistimewakan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kitab suci ini, Bapak Ibu sekalian. Harus ya, bacalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya memberikan metode pada hari ini kepada semua saudara sekalian. Bacalah 4 halaman, bukan 4 pasal, 4 halaman saja. Sudah baca 1 hari, maka dalam waktu 1 tahun seluruh Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu, akan selesai sudah baca. Melaluinya sudah mendengar cerita tentang Tuhan, cerita tentang Yesus, cerita tentang para nabi yang mempraktekkan firman Tuhan dan mengalami mujizat daripadanya. Itulah inti firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Haleluya. Saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa, ingat di sini, firman Tuhanlah yang menggerakkan kita mencari mujizat Tuhan, mencari keajaiban Tuhan. Firman Tuhan yang menggerakkan kita untuk mencari mujizat keuangan. Firman Tuhan yang menggerakkan kita dengan contoh-contoh di Alkitab untuk kita mencari mujizat kesembuhan dalam rumah tangga kita, pemulihan dalam rumah tangga kita yang sudah mengalami karat, kropos yang sudah rusak dan hampir tumbang. Firman Tuhanlah yang menjadi jawaban satu-satunya. Karena terbukti, mengapa dia menjamah jubah Yesus? Bapak Ibu sekalian, ada dalam firman Tuhan hukumnya. Kalau perempuan yang sedang sakit pendarahan menjamah orang lain, apalagi itu laki-laki dewasa, maka dia akan dirajam, dihukum mati. Karena itu dia mengendap-endap, Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan dia kena ketendang orang, keinjak orang kakinya, tapi dia tidak peduli. Dia merangsek mendekati Yesus dan dia tidak menjamah kaki Yesus. Karena memang tidak boleh menurut firman Tuhan. Ingat, jangan kita mau melakukan firman Tuhan satu bagian firman Tuhan, kemudian melanggar firman Tuhan yang lain. Sudah masih ingat Musa akhirnya dihukum oleh Tuhan selama 40 tahun menjadi gembala kambing domba karena dia mau menolong umat Tuhan dengan membunuh orang Mesir. Bagaimana mungkin dia nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan tentang kata-kata dalam di Gunung Sinai itu 10 hukum, jangan membunuh, kemudian dia sendiri membunuh orang untuk melepaskan umat Tuhan. Disinilah kemudian perempuan itu, saudara sekalian, begitu dia menjamah jubah Yesus karena kesaksian orang lain, karena dia mau taat akan firman Tuhan, mau ikut apa kata firman Tuhan dengan murni hati.
maka detik itu juga dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita semua yang sedang kepepet, sedang mengalami masalah sekarang, yang sudah tidak tahu lagi mau bagaimana hidup ini Bapak Ibu sekalian, maka kita mari datang kepada Tuhan Yesus. Kita dengar dari cerita orang, Tuhan Yesus yang memelihara burung di udara, dia pelihara. Memelihara bunga bakung di padang. Mari kita bukan burung di udara, kita bukan bunga bakung di padang, kita milik Tuhan, anaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Mari kita datang kepadanya dan percaya, sebentar lagi semua malapetaka yang sudah kita alami ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengar kesaksian orang lain tentang Yesus. Karena itu kami mau percaya kepadamu hari ini, bahwa Tuhan Yesus yang sama akan melepaskan kami dari semua malapetaka dan musibah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berharap kepadamu bahwa besok keadaan pasti menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.